حديث الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك كرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنا لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة وتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. Hadirin mukarramin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita membahas tentang satu tema tertentu dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang niat. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang dimunculkan pertama kali dalam kitab Sahih Bukhari, bahkan kitab-kitab yang lain. Bahkan hampir setiap karya-karya ilmiah dalam bidang religius keagamaan, hadis ini selalu muncul, yaitu tentang niat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini adalah dari sepertiga sulusul ilm atau sulusul iman, sepertiganya ilmu atau sepertiganya iman. Kenapa? Karena niat sangat penting dalam menentukan arah langkah kita ketika kita melakukan aktivitas. Sangat penting. Hadis ini pada awalnya adalah sebenarnya lebih sederhana pada kasus masalah hijrah. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah, dalam prakteknya ternyata yang hijrah ke kota Madinah itu tidak semuanya mempunyai visi yang sama. Di antara yang ikut hijrah, ada seseorang yang pada saat itu motivasinya bukan karena ikut perintah Rasul atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini diadukan oleh salah sahabat bahwa ada sahabat yang dia hijrahnya itu bukan karena engkau ya Rasulullah. Hijrahnya itu karena seorang perempuan yang disebut dengan Ummul Qais. Kenapa? Karena sang kekasih sudah ikut hijrah lebih dahulu ke kota Madinah. Akhirnya dia pun orang ikut hijrah karena sang kekasih sudah ikut hijrah. Sedangkan dia pada saat itu masih di Mekah, maka akhirnya dia hijrah juga. Nah, ketika diadukan hal ini ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, ketika seorang ini hijrah niatnya karena Allah dan Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan hijratul dunia yusibuha. Kalaupun karena dunia, dia akan memperolehnya. Artinya kalau karena dunia dia ingin dagang, mencari keselamatan, harta sebagainya, dia akan dapat itu. Bahkan ketika hijrahnya ada untuk perempuan, ya tazawwajuha, dia akan menikahinya. Nah, yang kita perhatikan adalah begini. Dalam prakteknya, ini untuk hadisnya, dalam prakteknya pergerakan dari kota Madinah kota Mekah ke kota Madinah itu sama, semuanya bergerak menuju tempat yang aman, yang damai, menuju masa depan. Tapi motivasinya mereka masing-masing. Dalam pengertian ini bahwa praktek yang sama, yaitu mereka bergerak menuju Madinah, tapi menghasilkan yang berbeda. Ada yang menghasilkan dengan keimanan yang tinggi, ada yang menghasilkan dengan pendapatan proyek keuangan atau materi, ada yang menghasilkan dengan proyek istri atau wanita yang dia kejar. Ini kita bisa pahami ketika ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa bisa jadi prakteknya sama, tapi hasilnya berbeda. Apakah sederhana saja dalam konteks kita saat ini berada di majelis ini, di masjid ini,
Apakah semua yang kita duduk di sini mempunyai motivasi yang sama untuk ibadah sholat berjamaah? Ataukah duduknya kita di sini mempunyai motivasi yang sama, ingin mendengarkan bacaan hadis, ingin mendengarkan tausiah atau apapun? Atau beda niatnya? Ya ada yang takutnya ntar ditanya saya kenapa tadi nggak hadir aja nanti berarti ditanya sama atasan, atau nanti kalau dia absen hadir saja dulu ya. Kan motivasi masing-masing. Takutnya apa? Kenapa Anda hadir? Sebenarnya sih nggak mau hadir. Kenapa lebih baik hari ini saya makan siang gitu kan sama teman-teman. Ternyata ada acara ini ya, duduklah. Kenapa? Nanti kalau nanti saya ditanya ya tadi hadir lagi. Bisa jadi. Prakteknya sama semua. Jadi tidak semua praktek yang kita duduk di sini itu menghasilkan yang sama. Contoh sederhana, makan. Kita mungkin dua orang yang bertemu, dia makan dengan porsi yang sama. Hasil dari makan itu pasti kenyang, insya Allah ketika dia makan. Tapi dia mempunyai hasil yang berbeda, nilai yang berbeda, yang berbeda. Ketika apa? Diniatkan. Yang satu ketika dia makan, Bismillahirrahmanirrahim, saya makan untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyang dapat dia, pahala pun dapat karena dia punya niat yang berbeda. Yang satu makannya makan saja, makan udah untuk kenyang, saya lapar saya makan selesai. Artinya hasil yang sama, kenyang sama kenyang, perbuatan yang sama, tapi punya nilai yang berbeda. Maka niat sangat menentukan orientasi kita untuk aktivitas kita saja.